Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari Filipi 3 ayat 15 dan 16. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, sekian tahun yang lalu, ketika saya kuliah itu, kami ada kelompok pemahaman Alkitab ya. Dan di situ kami belajar firman Tuhan. Nah, pada masa itu pelayanan di kampus berkembang dan saya sempat mikir ya, kok kenapa bisa ada beda ya antara pelayanan 1 dengan pelayanan 2 ya, dan pelayanan 3 ya. Ada di kampus itu ada beberapa pelayanan, wadah pelayanan. Ada yang namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampus, lalu ada pelayanan yang lain lagi, yang melayani pemuridan, lalu ada pelayanan dari perkuliahan agama, ya. Kemudian ada pelayanan lain lagi dari satu yayasan, ya, yayasan penginjilan, dan kemudian ada berbagai macam gereja. Nah, sedikit banyak ada perbedaan doktrin yang kadang-kadang itu cukup jelas ya. Tapi semuanya mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi selanjutnya ada beberapa hal beda. Soal nyanyian, dulu zaman saya dulu tepuk tangan agak jarang lah ya. Dulu bahkan ada gereja yang memang nggak boleh tepuk tangan dalam gereja. Padahal ayatnya ada ya, di kitab Mazmur itu ada ya, bertepuk tanganlah, sorak-sorai, angkatlah tanganmu. Dulu angkat tangan itu kayak sesuatu yang yang seperti aneh gitu ya. Dan sekarang udah gak aneh lagi. Lalu ketika saya merenungkan hal itu, kami sedang pemahaman Alkitab atau PA dari kitab Filipi. Dan begitu sampai di ayat ini bicara buat saya seperti jawaban gitu. Bahwa kalau ada hal-hal yang beda ya, nanti Tuhan akan nyatakan. Itu ayat 15 ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Filipi 3 ayat 15. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, sebelum ayat 15 itu kan ada ayat 13-14. Ini kesaksian Paulus ya. Dari ayat 12 lah saya bacakan. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang Paulus bilang ya, fokus kepada Tuhan. Lupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, lalu berlari kepada tujuan memperoleh hadiah. Fokus kepada Tuhan. Lalu dia bilang, ayo berpikir seperti itu. Dan kalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, di antaranya soal doktrin misalnya, kok yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu, ya. Nanti Tuhan akan nyatakan buat kamu. Tapi ayat 16 bilang, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jangan berhenti dalam pertumbuhan rohani. Ya, sebagian orang itu jadi tersandung, kok jadi begitu ya. Apalagi kalau kita lihat di YouTube sekarang kadang-kadang itu udah terang-terangan ya. Pendeta A nyerang pendeta B, pendeta B nanti nyampaikan sesuatu, nanti yang lain nanggapi, dan lalu ada orang-orang yang memang sengaja ya dia cut ya, copy paste sebagian disambung dengan sambung, lalu dia kasih tanggapan dengan pola pikir dia sendiri ya. Tapi yang penting nanti ratingnya di YouTube, subscribernya banyak. Nah, jangan itu membuat kita menjadi tersandung dan kita terus berhenti bertumbuh. Beberapa teman ada yang gue nggak mau gereja-gerejaan lagi lah ya, kayaknya ribut, kayaknya
satu dengan yang lain tuh kayaknya nggak sehati, nggak jadi teladan. Ya, banyak sekali memang doktrin yang berbeda. Saya ingat seorang hamba Tuhan ya, dia bukan pendeta. Dulu saya kenal dia masih MTH, ya belakangan sudah doktor. Dia nggak bangun gereja, tapi pelayanan dia tuh saya kira di seluruh Indonesia termasuk salah satu yang menjangkau pelosok-pelosok di Indonesia ini, pelosok-pelosok desa. Dan dia bilang begini, satu ketika waktu ngobrol ya, udah lama sekali, dia bilang begini, saya belajar tidak ada orang yang teologianya persis sama. Tapi kenapa kita cari perbedaan-perbedaan untuk kemudian kita pisah gitu, nggak bisa kerjasama, syak satu dengan yang lain. Tapi coba cari yang sama, kan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kan pelayanan dia itu, ya itu aplikasi praktis sekali, membangun dalam arti yang sesungguhnya, arti fisik. Ya. Ke desa, bangun masyarakat, bangun sekolah, ya bangun. Tidak melihat latar belakang tempat itu. Ya. Tidak dirikan gereja, ya. Luar biasa. Dan itu jadi berkat buat saya ya. Belakangan saya belajar juga kita nggak sempurna. Dan jangan menuntut orang lain harus sama seperti kita. Karena pengenalan tiap orang kan beda. Nah setelah sekian lama saya belajar, saya ketemu juga hamba Tuhan yang unik. Ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai itu mengajarkan keuangan misalnya. Nah sayangnya orang-orang yang nggak setuju ya, dengan hamba Tuhan seperti ini, mereka cuma ngomong di belakang. Atau mereka baca bukunya, mereka buat semacam bedah buku. Tapi mereka sendiri mungkin nggak gali dengan pikiran yang terbuka. Kalau menurut saya, kalau soal doktrin atau firman Tuhan, kita nggak cukup hanya dengan otak kita. Kita perlu buka hati kita, merendahkan diri dan bilang, Tuhan ajari kalau saya salah, saya mau belajar ya. Kita bisa seperti itu ya. Dan saya percaya Tuhan akan ajarkan kita ya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang berbeda dalam pandangan, salah satu yang perlu kita pegang adalah perkataan Tuhan Yesus. Dari buahnya kamu akan ketahui. Ya, pelayanan ini seperti apa? Apakah kita dibawa semakin kenal Tuhan Yesus atau tidak? Ya, itu aja. Nah, waktu saya lihat hamba Tuhan yang mengajarkan mengenai keuangan, memang unik. Salah satu buku yang dia buat, kemudian dibagikan gratis di internet itu adalah judulnya Miracle Money. Nah sebagian orang mungkin sulit terima ini ya. Tapi kalau sekali lagi kalau kita firman Tuhan itu unik. Kalau kita baca, renungkan, minta Tuhan ajar, nanti dia kasih pengalaman tentang ayat itu, tentang kebenaran itu. Sehingga kita kok bisa begitu ya. Ya. Sebagian orang hanya melihat misalnya hamba Tuhan yang saya bilang tadi mengajarkan mengenai keuangan ya. Sehingga diberi label, wah ini teologi kemakmuran ya. Teologi prosperity. Sebenarnya prosperity atau kemakmuran itu ada nggak di Alkitab? Kita baca orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub yang di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, mereka adalah nenek moyang kita. Ya. Mereka orang-orang yang makmur, diberkati secara finansial. Lalu memang ada ekses, sebagian kadang-kadang mungkin bisa aja pengajarannya jadi terlalu ekstrim sehingga mengakibatkan hal-hal yang harusnya nggak terjadi. Tapi kalau kita kembali ke dasar firman Tuhan, coba pelajari. Dari apa yang saya tahu, yang saya ikuti ya, ketika mereka mengajar, ya tentu mungkin ada yang lain yang ajarannya menyimpang. Tapi yang saya tahu orang-orang ini, ternyata itu yang diajarkan adalah hati hamba, steward. Jadi dalam kebaktiannya misalnya diajarkan banyak, habis itu dia akan datang persembahan. Nah kita diminta doa tanya Tuhan, yang berapa yang akan kita beri. Dan itu jujur ya, wow. Saya belum pernah lihat di ibadah lainnya. Ketika dalam kebaktian tanpa musik, butuh waktu 1 jam untuk tantangan persembahan. Karena ketika ada orang yang sudah memberi, ya
ke depan, lalu mau didoain persembahan itu, ada lagi yang bilang, tunggu, saya masih mau kalau maju lagi. Ya, ada yang nggak bawa uang, dia tulis di selembar kertas. Lalu setelah mau didoakan, ya tunggu, saya mau datang lagi. Terus seperti itu bisa 1 jam. Ya, tantangan persembahan tanpa musik. Dan itu luar biasa sekali. Dan nggak bisa dipungkiri, ini hati ya, yang bukan kita mikir, wah saya akan memberi sekian nanti dapat 100 kali lipat nih. Bukan itu. Ya. Yang muncul itu adalah hati yang suka memberi. Dan itu harta kalau kita punya itu. Sebab banyak orang punya uang, tapi orang itu nggak kaya secara rohani. Ya. Hidup dalam ketakutan, berharap uangnya ini menjadi pengaman ya. Dulu waktu kerusuhan tahun 98, ada seorang yang cerita ya, ketika dia mau cari makan ya, dia bawa uang banyak di kantong dia, nggak ada yang jualan. Semua restoran, toko tutup, dan dia menyadari uang dia tidak berarti. Uang itu bukannya salah, kita perlu kelola dengan baik. Tapi apakah kita punya hati steward itu? Kalau melihat ke belakang, kadang-kadang apa yang saya lewati ya, tentu ada banyak hal ya. Itu orang-orang berdoa, saya berdoa juga, keluarga berdoa. Tapi saya melihat satu korelasi tentang hukum menabur dan menuai. Ya, apa yang ditabur dulu dalam kesetiaan, kalau ada tuaian. Ya. Ada orang-orang yang dengan iman dalam tuntunan Tuhan, dalam satu kebaktian, dia memberi satu jumlah setelah didoakan, dan kadang-kadang tidak dalam bentuk rupiah. Ada satu kesaksian kuat, saya mau menabur mata uang ini, yang memang dia punya, dan satu saat saya akan ke tempat ini. Aneh memang, nggak bisa dihubungkan secara logika. Tapi akhirnya terjadi. Wah, kalau saya lihat itu, nah itu hati steward, ya, hati seorang hamba yang diajarkan, bukan greedy. Nah, jadi kalau orang ribut di luar, ya, wah itu gereja kumpulin uang, mereka cuma mungkin ribut di luar tanpa lihat ya di balik itu apa ya. Memang ada tentu yang menyimpang, mungkin ada aja, tapi coba lihat lebih jauh lagi, betul nggak seperti itu? Sehingga kadang-kadang timbul istilah teologi kemakmuran, teologi salib, teologi sengsara dan sebagainya. Padahal kan itu kalau kita pelajari Alkitab ya dengan teliti, ada semua ya. Janji Tuhan hidup dalam kemakmuran itu ada. Tapi bukan berarti kita hidup dalam kedagingan, pesta pora, ya kan, enggak juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita mendengar sesuatu yang mungkin asing ya, enggak sejalan dengan apa yang selama ini kita pegang, di luar mindset kita, Paulus ajarkan kalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, nanti Tuhan akan nyatakan kepada kamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kamu capai saat ini, kamu lanjutkan menurut jalan yang sudah kamu tempuh. Tetap aja di situ, ya, sambil doa. Nanti Tuhan akan tunjukkan kamu. Ya, kalau memang itu tempat kamu, ya enjoy di situ, nggak usah pusing. Nanti ada saatnya, kalau sudah waktunya dalam tuntunan Tuhan, bisa aja kamu akan berada di tempat yang lain. Tapi jangan sampai fokus kamu kepada Tuhan itu terabaikan. Apapun yang kita lakukan ya. Kadang-kadang kita berpikir kita pelayanan karena kita khotbah atau kita melayani sesuatu di gereja. Padahal sebagian orang mungkin melakukan hal itu bukan karena hatinya fokus kepada Tuhan, tapi karena ada kepentingan lain. Banyak kan, ya. Ada yang mungkin hidupnya di situ karena dia pelayan, dia dapat uang, ya. Jadi
sebagai suatu pekerjaan, ya saya nggak bilang salah juga, cuma rugi aja gitu. Kalau kita lakukan coba karena upah itu rugi besar ya. Makanya maksudnya karena upah yang diberikan orang di dunia ya. Tapi kalau kita lakukan dalam ketaatan karena kita tahu kita melayani Tuhan, ada upah dari Tuhan yang nggak kelihatan mata saat ini mungkin, tapi jangan takut ya. Waktu dia rapel itu akan mengagetkan, membuat surprise gitu ya, melebihi apa yang kita bayangkan. Sebaliknya ada orang-orang yang berpikir dia mungkin punya bisnis ya, bisnis misalnya apa ya, percetakan untuk buku-buku rohani ya. Kemudian bisnis mungkin tur ke Israel misalnya, negara-negara tertentu. Itu ya bisnis juga, tapi bisa dibilang pelayanan juga. Ya bisnis karena ada hitungannya, yang harus menguntungkan lah. Kalau nggak bisa hidup kan. Ya kita wajar aja lah. Namanya pengusaha, perusahaan harus ada usaha untuk menghasilkan keuntungan. Dari situ bisa hidup, bisa berkembang. Itu bukan hal yang salah. Tapi di sisi lain, walaupun itu kelihatannya pekerjaan ataupun pekerjaan lain lah di kantor, coba pandang itu sebagai satu tempat Tuhan mengajar kita ya. Kita bertumbuh dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin kenal Tuhan menurut jalan yang saat itu memang ada yang kita tempuh, ikutin aja. Gak usah terlalu pusing kalau ada beberapa hal yang beda. Nanti Tuhan akan tunjukkan kepada kita pada waktunya ya. Demikian juga kalau kita dengar firman Tuhan, jangan cepat bereaksi, ini ngajarnya kok semuanya grace aja, semua anugerah, kok nggak ada yang mendidik, mendisiplin ya. Dulu waktu saya SMP ya, SMA juga kuliah, ada dosen bahasa Indonesia, kalau ngajar ya bahasa Indonesia aja karena emang dia dosen bahasa Indonesia. Nanti datang guru atau dosen bahasa Inggris, dia ngajar bahasa Inggris, dia nggak ngajar matematik karena dia memang dosen bahasa Inggris. Nanti ada dosen atau guru matematik, ngajarnya matematik aja ya. Jadi masing-masing ada tempatnya. Kita nggak bisa protes, Pak kok matematik aja yang diajarkan, mana bahasa Inggrisnya gitu ya. Kan itu bukan tugas saya. Jadi jangan banding-bandingkan. Justru berbagai hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan itu dipakai untuk memperlengkapi kita ya. Ingat Roh Kudus yang mengajarkan kita. Jangan terlalu cepat menjudge ya. Saya pribadi kadang-kadang suka melihat ada hamba Tuhan tertentu ya di YouTube yang secara teologi beberapa hal berbeda dengan apa yang saya percaya. Tapi saya juga dengar juga, karena saya bisa belajar hal-hal yang mungkin saya nggak lihat. Ya, beliau sekolah Alkitab sampai gelar S3, jadi beliau bisa menyampaikan beberapa hal, fakta sejarah yang dipelajari di sekolah Alkitab tersebut yang saya nggak tahu. Ya. Di sisi lain mungkin beliau menentang ya, apa yang saya yakini sebagai satu hal gerakan Tuhan. Tapi kan nggak membuat saya harus menolak beliau. Orang beliau juga mengkhotbahkan Yesus kok ya. Jelas jalan keselamatannya. Dalam beberapa hal beda ya nggak apa-apa. Saya kan nggak ngikutin yang itu ya. Dulu waktu kuliah ya, tingkat 1 itu namanya tahun pertama bersama. Semuanya sama ya, mata kuliahnya sama. Lulus dari situ baru masuk tingkat 2. Nah itu baru jurusan. Nah kita ambil tuh mata kuliah yang mau kita ambil. Ada yang wajib kita ambil, ada yang sifatnya pilihan. Nah, di jurusan saya itu setelah tingkat tertentu dibagi 4 subjurusan. 4 subjurusan itu memiliki beberapa mata kuliah yang berbeda. Saya ngambil subjurusan A, saya dapatkan 4 mata kuliah yang tidak diajarkan di subjurusan lain. Ya. Sebaliknya di subjurusan B ada beberapa mata kuliah yang tidak diajarkan di subjurusan lain. It's okay. Ya. Setelah lulus kan nanti aplikasinya juga bisa berbeda-beda. Ya, jadi nggak usah terlalu takut ya, atau khawatir atau pusing dengan berbagai macam suara. Tapi yang penting bangun hubungan kita dengan Tuhan, karena Roh Kudus yang ngajar kita kan. Nah rekaman YouTube ini juga merupakan salah satu alat yang Tuhan pakai untuk mengajar banyak orang. Tidak semua akan terjangkau dengan rekaman yang sekarang teman-teman lihat ya. Banyak lagi orang lain yang Tuhan pakai untuk mengajarkan orang lain. Ya. Saya selalu ingat bagaimana ketika Daud dikatakan oleh abang-abangnya, kau kemana kan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Jadi artinya Daud saat itu punya tanggung jawab untuk 2-3 ekor kambing domba.
dia setia di situ. Yang lain ya nanti ya itu aja, yang 2-3 setia di situ. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, saya lupa namanya siapa ya. Tapi ketika dia awal-awal pelayanan, dia cerita, dia dipercayakan, dia datang ke satu pelayanan, yang hadir tidak banyak. Tapi dia melayani dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu satu jiwa pun penting di hadapan Tuhan. Nah, pada level tertentu, nanti mungkin sebagian teman-teman ya, akan merasa lebih cocok untuk mendengar satu teaching yang lain. Yes, okay, no problem. Sekolah kan juga begitu ya. Saya cukup lama berada di sekolah di daerah Menteng, TK, SD, SMP ya. Lumayan tuh, berapa tuh? 7 tahun ya, dulu TK-nya saya cuma setahun. TK besar, SD 6 tahun, kemudian SMP ya. Jadi 6 tambah 3, 9, 10 ya, 10,5 tahun karena ada perpanjangan studi waktu itu. Tapi setelah itu karena saya naik SMA, di situ nggak ada SMA, ya saya masih pindah. Kan saya nggak di situ lagi. Ya, tapi ada orang-orang baru yang perlu sekolah di situ. Sampai sekarang sekolahnya masih ada. Nah, begitu juga dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Ya. Pelayanan-pelayanan misalnya kayak YouTube seperti ini. Ya. Menjangkau orang-orang tertentu. Nanti orang-orang tertentu tersebut pada titik tertentu mereka akan diberi makan oleh pelayanan lain. Nah, tidak orang yang Tuhan kirim lagi untuk dijangkau oleh pelayanan-pelayanan seperti ini. Dan di balik itu semua yang mengajarkan siapa? Roh Kudus, ya bukan manusia. Yang bisa membuat lebih jelas, yang memimpin orang kepada Yesus itu Roh Kudus. Nah, kita perlu sadari itu, jadi tetap setia ya. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin.